Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita. Hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Ya, saya mengucapkan salam dari kota Brastagi, ya Bapak Ibu, bersama dengan Ibu Gembala dan juga keluarga dan juga jemaat yang ada di sini. Kiranya kita bisa saling mendoakan. Kami juga berdoa supaya semua jemaat yang ada di Bandung juga tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersuka cita di tengah-tengah kesusahan, kesulitan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu, sampai hari ini kita masih melihat ada banyak kesusahan, kesulitan di mana-mana. Dan meskipun begitu, kita percaya bahwa Tuhan masih tetap memegang kendali, Tuhan masih berkuasa, ya. Justru kita percaya bahwa kalaupun hal ini diizinkan, tentu Tuhan akan memberikan kebaikan, ya, akan mendatangkan kebaikan bagi semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya justru lewat kesulitan, penderitaan seperti ini, iman kita seharusnya dikuatkan, Bapak Ibu. Ya, bahkan kita sekarang ini begitu banyak waktu untuk bisa berdoa, merenungkan firman. Kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita, ya. Ada waktu-waktu di mana Tuhan izinkan kita untuk bisa sungguh-sungguh punya waktu untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya membagikan sebuah firman Tuhan yang hari ini temanya adalah doa bagi kebangkitan di bangsa, ya. Doa kebangkitan bangsa, saudara. Kenapa, saudara? Karena di tengah-tengah kesulitan yang ada ini, Tuhan sebetulnya sedang mau berbicara kepada kita. Ya, sebagai orang percaya, ada satu tujuan Tuhan di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Justru ada satu rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang besar. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi buat khususnya bangsa kita. Ya, kota kita di mana kita berada. Saudara, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, justru di tengah-tengah kesusahan, penderitaan itulah kita akan melihat terang Tuhan itu. Anak-anak Tuhan itu akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dalam kitab Habakuk, saudara, pasal 3 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa ikuti dengan membaca di dalam Alkitab, saudara, Bapak Ibu sekalian. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi pun dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Bapak Ibu, kitab Habakuk ini yang ditulis oleh Nabi Habakuk, ini adalah di mana waktu itu bangsa Israel di tengah krisis, ya, baik dari di dalam bangsa Israel sendiri ada krisis kemerosotan moral, ada hal-hal yang mengerikan, saudara, ya. Mereka melupakan Tuhan, mereka hidup bagi dirinya sendiri. Saudara, ada banyak kemerosotan moral terjadi waktu itu, sehingga Tuhan merencanakan untuk menghukum bangsa Israel dengan mendatangkan satu bangsa yang akan menawan mereka, bangsa yang kejam yang akan menjadikan mereka budak dan ditawan, ya, di tempat yang jauh. Nah, saudara bisa bayangkan dari umat pilihan Tuhan, tapi kemudian mereka
akan dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk memperingatkan bangsa Israel. Dan kalau kita melihat saudara, posisi Nabi Habakuk, ini adalah persis seperti posisi kita hari-hari ini. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa kita ini adalah imamat rajani. Kalau dulu Tuhan hanya bicara dengan nabi-nabi, maka di zaman perjanjian baru, ya, Kristus sudah mengurapi kita, sehingga kita ini adalah imam. Kita adalah perantara bangsa kita dengan Tuhan. Kita adalah pendoa syafaat bangsa kita kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan Nabi Habakuk. Di tengah-tengah kemerosotan moral, di tengah-tengah masalah bangsa Israel yang sudah mulai melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, hidup di dalam dosa, saudara. Habakuk berdiri di hadapan Tuhan, dia berdoa, dia meratap di hadapan Tuhan, saudara. Dan itu sebabnya hari ini juga saya mengajak saudara, mendorong saudara, kita akan mulai berdoa bagi bangsa kita di tengah-tengah masalah yang begitu besar hari-hari ini. Inilah waktunya, inilah saatnya Tuhan mau mendorong, mengajak anak-anak Tuhan untuk berdoa, saudara, sungguh-sungguh. Apa yang didoakan oleh Nabi Habakuk, saudara, ini sangat penting. Dia berkata, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Saudara, doa Nabi Habakuk ini, dia tidak berfokus kepada dirinya, masalahnya, saudara. Dia tidak berfokus kepada orang lain, saudara. Fokus doa Nabi Habakuk pertama-tama adalah Tuhan sendiri. Dia mengingat bagaimana besarnya perbuatan Tuhan di masa lalu. Dia mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha dahsyat, maha besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sehingga dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkata, mendengar kabar Tuhan, pekerjaan Tuhan di masa lalu, dia mengalami satu ketakutan rohani. Ketakutan, kegentaran, melihat perbuatan Tuhan yang besar. Hari-hari ini, kita perlu membutuhkan satu sikap takut akan Tuhan, saudara. Kita perlu melihat kembali apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan di masa yang lalu. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Tuhan begitu menyatakan kemuliaannya, kedahsyatannya, saudara. Ya, laut terbelah, matahari bisa ditahan, saudara. Air keluar dari batu, saudaraku. Ya, Tuhan menurunkan roti mana dari sorga. Tuhan membungkam mulut singa, saudara. Tuhan melakukan banyak perbuatan yang dahsyat, saudara. Dan kalau kita merenungkan itu, ada satu sikap hormat yang dalam kepada Tuhan harusnya ada di hati kita. Dan itu yang kita perlu doakan hari-hari ini, bukan? Supaya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan juga mengalami satu sikap yang hormat, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya saudara, ada satu perubahan terjadi di dalam hati anak-anak Tuhan. Kemudian doa Habakuk ini, saudara, dia berdoa, ini yang hari ini menjadi tema kita. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Saudara, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, saudara, ya, di sana dikatakan hidupkanlah itu, saudara, itu di pakai kata revive. Ya, kalau hari-hari ini kita sering pakai kata revival, kebangunan rohani, saudara. Inilah kata itu, revive. Artinya menghidupkan kembali, membangunkan kembali. Berarti selama ini ada sesuatu yang sudah mati, saudara. Ada sesuatu yang sudah tertidur selama ini. Sehingga doa Nabi Habakuk, dia meratap di hadapan Tuhan. Dia meminta supaya Tuhan menghidupkan kembali pekerjaan Tuhan yang dulu pernah dilihat, dialami bangsa Israel. Supaya Tuhan nyatakan kembali di masa sekarang ini. Dan itu harus jadi doa kita, saudara. Kalau hari-hari ini kita melihat, saudara, walaupun memang kita melihat gereja tetap menjalankan pelayanannya, tetapi saudara, saya merasakan ada sesuatu yang sudah hilang, saudara. Ada sesuatu yang sudah tertidur selama ini di tengah-tengah gereja Tuhan. Kita jangan lihat keadaan
kita yang sekarang. Coba saudara bandingkan kerohanian, semangat kita melayani Tuhan dibandingkan dengan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka dengan radikal berdoa, bagaimana mereka radikal memberi, bagaimana mereka radikal memberitakan Injil, bagaimana mereka radikal menderita. Apakah kita tidak merasa bahwa hari-hari ini kita perlu dibangkitkan kembali, saudara? Kasih mula-mula kita, saudara, perlu dihidupkan kembali, dinyatakan Tuhan kembali, supaya apa yang dulu Tuhan pernah lakukan, kita mau lihat itu terjadi kembali. Hari ini, saudara. Hari ini. Saudara, saya akan mengutip dari seorang hamba Tuhan bernama Charles Finney. Mungkin saudara pernah dengar. Charles Finney, saudara, adalah tokoh kebangunan rohani di Amerika Serikat di tahun 1900-an, saudara. Waktu itu orang Amerika, bangsa Amerika itu masih terdiri dari koloni-koloni. Ya, orang-orang yang merantau dari Eropa, melarikan diri dari Eropa, dari Inggris, Perancis. Mereka tinggal di Amerika, benua yang baru. Dan waktu itu orang masih sibuk dengan mengejar duniawi, keduniawian, saudara. Kemudian Tuhan memberikan satu panggilan khusus bagi Charles Finney untuk membangkitkan kembali kerohanian orang-orang yang ada di benua Amerika, saudara. Nah, Charles Finney menolong kita kapan kita membutuhkan satu kebangunan rohani. Dia berkata, saudara, ada 7 tanda perlunya satu bangsa mengalami kebangunan rohani. Kita akan melihat, saudara, dengan membandingkan ini, apakah betul gereja Tuhan, apakah betul bangsa Indonesia hari-hari ini membutuhkan satu kebangunan rohani. Yang pertama, saudara, Charles Finney berkata bahwa ketika kasih persaudaraan di antara saudara seiman, di antara orang-orang Kristen, di antara pemimpin-pemimpin Kristen, itu sudah mulai hambar, sudah mulai pudar, saudara. Ya. Tidak ada lagi kasih yang tulus, kasih yang bisa saling menerima, kasih yang rela berkorban di antara orang-orang Kristen, di antara hamba-hamba Tuhan. Saudara, itulah waktunya, kata Finney, kita membutuhkan satu kebangunan rohani. Kalau kita mau jujur hari-hari ini, ada banyak gereja-gereja Tuhan yang sudah mulai kehilangan kasih, saudara. Bisa saja memang kita mengasihi saudara kita di satu gereja. Tapi bagaimana dengan gereja yang lain? Bagaimana dengan denominasi yang lain? Apakah masih ada kasih yang tulus? Kasih seperti yang Yesus nyatakan? Kasih menerima apa adanya, saudara. Tapi hari-hari ini kita melihat, kita jarang, sulit menemukan ada satu kasih yang tulus. Seperti jemaat mula-mula. Mereka bahkan katakan mau membagikan harta mereka untuk menolong orang yang kesusahan. Supaya tidak ada kekurangan, saudara. Ini satu koreksi bagi kita hari-hari ini. Yang kedua, saudara, Finney berkata bahwa kita membutuhkan kebangunan rohani kalau ternyata di tengah-tengah anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan itu sudah terjadi perpecahan, iri hati, bahkan perkataan-perkataan yang saling menyakiti, perkataan-perkataan yang buruk keluar dari mulut anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan terhadap saudara yang lain. Saudara, inilah katanya waktunya kita berdoa bagi sebuah kebangunan rohani, saudara. Ya. Kalau kita melihat hari-hari ini, ya, saudara, saya tidak perlu menceritakan semua, tapi saudara melihat sendiri bagaimana hari-hari ini di antara hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, ada banyak perselisihan, ada banyak iri hati, saudara, ada banyak kadang perkataan-perkataan yang saling menyakiti, merasa paling benar, menyerang satu dengan yang lain, mereka dengan terbuka, saudaraku. Ini waktunya kita membutuhkan satu kebangunan rohani. Bukankah Yesus sendiri berkata, aku berdoa supaya kita ini semua menjadi satu. Kita tidak mungkin menjadi satu merek gereja, tetapi hati kita, saudara, harus punya satu kesatuan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bisa menyatakan
kemuliaannya. Yang ketiga, saudara, Finney berkata, kalau ternyata di dalam gereja itu keinginan-keinginan duniawi itu sudah mulai mendominasi, saudara. Roh keduniawian yang harusnya tidak ada di dalam gereja itu sudah merasuki di dalam gereja, katanya. Sehingga mengakibatkan gereja itu akan jatuh ke dalam satu situasi rohani yang buruk, saudara. Ya. Sehingga banyak anak-anak Tuhan katanya yang akan meninggalkan Tuhan. Karena ternyata keinginan-keinginan orang percaya sudah sama dengan keinginan duniawi. Keinginan untuk pesta-pesta, untuk baju yang mahal-mahal, saudara. Ya, untuk benda-benda yang mahal, makanan-makanan yang mahal, saudara, itu menjadi satu keinginan anak-anak Tuhan. Saudara, ini menunjukkan bahwa kita sudah tidak bisa menjadi terang dan garam, saudara. Harusnya kehidupan anak-anak Tuhan itu berbeda. Harusnya keinginan-keinginan duniawi, saudara, itu tidak lagi menguasai diri anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita melihat itu terjadi di antara anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka tidak lagi malu menunjukkan kesenangan-kesenangan duniawi, saudara. Ini waktunya kita berdoa supaya Tuhan memulihkan gereja Tuhan, memulihkan umat Tuhan. Kita berdoa sebuah kebangunan rohani. Yang keempat, saudara, kalau gereja itu, saudara, melihat bahwa jemaat-jemaat, pelayan-pelayannya, saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan sudah mulai jatuh dalam skandal-skandal yang mengerikan, katanya. Sesuatu yang tidak sepantasnya terjadi, saudara. Inilah waktunya kita merindukan satu kebangunan rohani. Saudara bisa mendengar beberapa waktu ini, kita melihat, saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa perjinahan, ada yang jatuh di dalam dosa korupsi, saudara. Ini sangat memalukan, saudara. Dan ini waktunya. Kita tidak menghakimi, saudaraku. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi, tapi kita dipanggil untuk berdoa. Untuk supaya Tuhan menyatakan kembali lawatannya, supaya gereja Tuhan mengalami pemurnian, saudara. Supaya anak-anak Tuhan itu dipulihkan kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Berikutnya, Finney berkata bahwa jika di tengah-tengah gereja Tuhan terjadi kontroversi, saudara, ya, ketika ada perbedaan yang tajam, saudara, ya, kalau kita melihat hari-hari ini ada banyak hamba-hamba Tuhan dengan tidak malu saling menyerang doktrin, saudara, saling menyerang pemahaman-pemahaman, saudara. Ini waktunya kita anak-anak Tuhan untuk bangkit, berdiri, berdoa supaya Tuhan menyatukan hati kembali hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Dan yang berikutnya, Finney berkata, ketika kita melihat bahwa dosa atau keinginan dosa, saudara, itu sudah merajalela di tengah masyarakat kita, di mana gereja tidak lagi bisa membawa perubahan, saudara. Dosa merajalela di mana-mana, saudaraku, dan gereja tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Itu waktunya kita membutuhkan satu kebangunan rohani. Supaya Tuhan menyatakan kembali kuasa itu bagi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Supaya kemudian kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah masyarakat, saudaraku. Saudara, saya mau sedikit menceritakan satu kisah kebangunan rohani, saudara, di sebuah tempat, ya. Di tahun 1949, saudara, ada satu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa, ya, di negara Skotlandia, saudaraku, dan itu di sebuah pulau namanya sebuah pulau Hebrides, ya. Nah, pulau ini sendiri terdiri dari beberapa desa, kota, saudara, dan pulau ini mayoritas orang Kristen, karena dulu pernah terjadi
ya lawatan Tuhan ketika zaman John Wesley, Charles Wesley, dan George Whitefield. Tetapi setelah beberapa ratus tahun, apa yang terjadi di pulau itu sudah terjadi satu yang namanya kemunduran rohani. Mengakibatkan gereja-gereja di pulau itu, saudaraku, sudah mulai hampir kosong. Hanya orang-orang tua saja yang datang ke gereja. Bahkan waktu itu di gereja-gereja sudah tidak ada lagi orang muda. Satu pun tidak ada. Kemana mereka? Mereka lebih suka di bar, mereka lebih suka di tempat minum-minuman, saudara. Tempat-tempat yang menyenangkan. Mereka tidak peduli lagi dengan rohani gereja. Nah, ketika itu terjadi, saudaraku, ada dua orang wanita yang sudah lanjut usia. Yang satu namanya Peggy dan satu namanya Christine. Mereka tinggal di satu rumah, mereka bersaudara. Peggy berumur 84 tahun dan dia buta, dia tidak bisa melihat. Kemudian adiknya Christine 82 tahun, dia punya penyakit tulang sehingga badannya bungkuk, ya. Nah, saudara, karena keadaan mereka ini, mereka tidak bisa lagi pergi ke gereja. Tapi mereka adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan waktu mereka sedang berbicara, ngobrol, mereka bilang, kok ada satu kemunduran, ada satu kemerosotan di pulau ini. Mereka mulai merasa sedih, saudara. Dan waktu mereka bicara, mereka berkata, bagaimana kalau kita mulai berdoa untuk pulau kita, supaya Tuhan melawat pulau kita. Dan kemudian Peggy dan Kristen memutuskan untuk mereka berdoa. Mereka berdoa 2 kali seminggu, saudara. Hari Selasa dan hari Sabtu. Mereka berdoa mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Setiap hari Selasa dan Sabtu. Kemudian, setelah berbulan-bulan mereka berdoa, saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan menyatakan penglihatan bagi Peggy. Dan Peggy melihat ada banyak ratusan ribu orang sedang berkumpul. Ada anak-anak muda juga. Mereka berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Dan waktu Peggy melihat di penglihatan itu, dia kemudian menulis surat kepada pendetanya, pendeta McKay. Dia berkata, Pak Pendeta, saya minta supaya Pak Pendeta dan gereja mulai berdoa untuk sebuah kemenangan rohani. Karena Tuhan sudah menyatakan kepada saya bahwa Tuhan akan melawat pulau ini, tapi kita harus berdoa. Dan pendeta McKay kemudian mengajak semua pengurus gereja mulai berdoa, saudara. Dan mereka berdoa sama seperti Peggy dan Christine, tetapi tempatnya berbeda. Mereka berdoa di sebuah gudang. Dan mereka 2 kali seminggu mereka sepakat berdoa bersama, saudara. Berbulan-bulan mereka berdoa. Berbulan-bulan berdoa, saudara. Sampai kira-kira beberapa bulan berikutnya. Tiba-tiba Tuhan menyatakan sesuatu kepada seorang anak Tuhan di antara penatua, pendeta McKay. Satu kali ketika mereka berdoa, dia menyatakan nubuatan dari Tuhan. Dia mengucapkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan melawat pulau ini. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Kebangunan rohani itu bukan satu program, bukan satu acara, bukan satu pekerjaan manusia. Yang terjadi di Pulau Hebrides, saudara, adalah Tuhan melawat pulau itu, saudaraku. Orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, mereka tiba-tiba mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Di ladang, di jalan, di tempat pekerjaan, tiba-tiba mereka menyadari dosa mereka. Mereka berlutut, mereka nangis, saudara. Di jalan-jalan banyak orang rebah, saudaraku. Di rumah-rumah, orang-orang sudah mulai bertobat, saudara. Menangisi dosa mereka. Dan waktu itu, saudara, gereja itu mengundang satu hamba Tuhan namanya Duncan Campbell. Karena Tuhan bicara kepada Peggy supaya mereka mengundang pendeta Duncan Campbell. Waktu pendeta Duncan Campbell datang di pulau itu, saudaraku, dia mulai menyampaikan firman Tuhan. Itu ratusan orang, saudara, bahkan sebelum khotbah dimulai, ratusan orang sudah rebah di luar gereja, saudara. Satu hari pendeta Duncan Campbell diundang ke sebuah
penjara. Di penjara itu sudah ada 300 orang berlutut menangisi dosa mereka. Di jalan-jalan dia melihat ada orang-orang yang hidup di dalam dosa, bertobat, pemabuk-pemabuk, pencuri. Bahkan saudara, apa yang terjadi? Waktu itu ada satu acara anak muda untuk dansa, mereka menikmati hiburan malam. Tapi tiba-tiba Tuhan melawat tempat itu. Sehingga mereka semua menyadari dosa mereka. Mereka lari dari tempat itu. Dan mereka lari ke rumah Tuhan, gereja Tuhan. Mereka nangis di sana. Dan akhirnya gereja penuh dengan orang-orang muda, saudara. Lawatan Tuhan begitu dahsyat di Hebrides, saudara. Sehingga dalam berapa bulan saja, itu lebih 100.000 orang. Pulau itu dipenuhi kemuliaan Tuhan, saudaraku. Itulah lawatan Tuhan. Dan kita membutuhkan hal itu, saudaraku. Kita mungkin bukan orang yang dipandang, mungkin bukan orang yang dianggap hebat, saudara. Tetapi Tuhan hari-hari ini saya percaya sedang mencari orang-orang yang mau berdoa bagi bangsa ini, saudara. Ya, Tuhan tidak mencari orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya karunia yang luar biasa. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berdoa bagi bangsanya, saudara. Tuhan, bukankah Tuhan sudah berjanji dalam Lukas 18 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Saudara, kalau ada hal yang penting, maka pasti ini harus kita perhatikan. Tuhan menegaskan, berarti sesuatu yang penting, bahwa mereka harus saudara, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita hari ini supaya kita berdoa tanpa jemu-jemu. Dan ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, kalau kita berdoa untuk hal-hal duniawi, untuk diri kita sendiri, saudara, mungkin Tuhan akan tidak segera menjawab doa kita. Tapi kalau kita sedang berdoa untuk sesuatu yang hatinya Tuhan, yaitu untuk jiwa-jiwa, untuk keselamatan orang banyak, untuk bangsa ini, saudara, saya percaya, saudaraku, Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu. Tuhan akan segera membenarkan orang-orang yang berseru siang dan malam. Saudaraku, ini panggilan Tuhan hari ini. Seperti tadi panggilan Tuhan kepada Nabi Habakuk. Supaya kita berdoa meminta Tuhan melawat bangsa kita. Supaya Tuhan menyatakan satu kebangunan rohani di tengah-tengah bangsa kita. Saudara, ini adalah momen di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa sungguh-sungguh tanpa jemu-jemu. Saudaraku, di Ora et Labora, di tempat ini, saudara, beberapa minggu yang lalu saya sudah mengajak saudara pelayan-pelayan Tuhan untuk mulai berdoa 2 kali seminggu, saudara. 2 kali seminggu kita berdoa bagi lawatan Tuhan, bagi kebangunan rohani di bangsa kita, supaya Tuhan pulihkan gereja Tuhan, saudara. Ya, kita tidak dipanggil untuk menghakimi, kita tidak dipanggil untuk berdebat, saudara. Tapi ada satu panggilan Tuhan yang sangat penting. Dan saya mengajak juga jemaat Tuhan di Bandung, supaya ayo kita, kalau saudara juga mau, berdoa bersama-sama, saudara. Kami di sini sudah menetapkan hari Senin dan hari Sabtu untuk doa puasa 2 kali seminggu, untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan pemulihannya, Tuhan menyatakan kebangunan rohani di antara umat-umat Tuhan di gereja Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, saudaraku, berdoa dan mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ini menjadi doa saya, ini menjadi doa kita. Saya juga mengajak saudara, ini mari mulai doakan, saudara.
Kalau dulu Tuhan bisa melakukan hal-hal besar di masa yang lalu, hari ini kita berdoa supaya Tuhan menyatakan itu kembali, saudara. Dalam hati saya berkata, kalau Peggy dan Christine, mereka berdoa sungguh-sungguh meminta lawatan Tuhan di Pulau Hebrides, dan itu Tuhan lakukan, masakan Tuhan tidak bisa lakukan kalau kita sama mengerjakan apa yang dikatakan seperti Peggy dan Christine, saudara. Saya percaya hari-hari ini juga Tuhan akan menggerakkan pendoa-pendoa bagi bangsa kita, bagi gereja Tuhan. Saudara, kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Alkitab berkata, Roh Kudus yang akan menolong kita. Bagaimana kita harus berdoa. Kadang kita tidak perlu berdoa menyatakan dengan kata-kata, saudara. Hati kita saja kita bawa. Kita mencari wajah Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, dan biarkan Roh Kudus yang akan berdoa, dan kita akan mulai berdoa bagi bangsa kita, saudara. Di tahun 98, pertama kali saya bertobat, saudara, di Bekasi. Saya tidak mengerti. Waktu itu Tuhan membangunkan saya beberapa kali di malam berdoa, menangis untuk Indonesia. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi, tapi waktu itu saya mengerti. Setahun kemudian Timur mengalami satu pergolakan dan banyak orang mati waktu itu. Saya tidak mengerti waktu itu, tapi ya saya jalani saja. Tahun 2004, ketika saya baru pertama kembali dari Jawa ke Tanah Karo, 2004, kami berdoa di ruang doa dengan anak-anak sekolah Alkitab. Dan tahun 2004 itu kami berdoa beberapa bulan menangis untuk Aceh, saudara. Kami tidak mengerti kenapa. Tapi ternyata 2005 ada satu kejadian yang sangat mengerikan, yaitu tsunami menewaskan 250.000 orang dalam sekejap, saudara. Ternyata Tuhan menyuruh, sedang mendorong kita berdoa bagi jiwa-jiwa ini, saudara. Hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa yang akan binasa, saudara. Karena kehendak Tuhan tidak ada satu orang pun yang akan binasa. Itu sebabnya kita kadang tidak mengerti bagaimana berdoa. Tapi kalau kita izinkan beban itu ditaruh Tuhan di hati kita, kita mulai berdoa, saudara, itu akan menjadi kehendak Tuhan. Tahun 2009, saudara, saya sering membawa rombongan ke Israel. Saya tidak mengerti. Dalam beberapa bulan dan tahun itu saya sering berdoa di Bahrain, saudara, di tempat-tempat di Oman, di Kairo, Mesir, saudara. Saya berdoa, saya nangis untuk bangsa Arab. Saya tidak tahu kenapa. Tapi 2010 saya baru mengerti. Waktu itu terjadi Arab Spring, di mana ratusan ribu orang tewas dan jutaan orang yang mengungsi, melarikan diri akibat peperangan. Sekali lagi, saudara, doa itu adalah beban yang Tuhan taruhkan di hati kita untuk kita doakan. Ini tidak lagi bicara tentang diri kita, keinginan kita, apa yang kita rindukan. Tapi ini kita sedang meminta, kita sedang mencari kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan menaruh beban itu di hati kita, kita mulai doakan, saudara. Dan hari ini, Tuhan kita mau berdoa bagi bangsa ini. Ada pemulihan besar di gereja Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, saudaraku. Tuhan pasti mau melihat gereja Tuhan itu seperti seorang mempelai wanita yang dipersiapkan, siap untuk menyambut mempelai pria. Kalau dengan keadaan kita sekarang, saudara, mungkin Tuhan belum melihat kita layak menjadi mempelainya. Itu sebabnya Tuhan izinkan proses, memurnikan kita, menyucikan kita. Itu sebabnya kita perlu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan melawat kita kembali, menyucikan kita, memulihkan kita. Sehingga ketika gereja Tuhan, anak-anak Tuhan mengalami pemulihan, saudara, sehingga Tuhan ketika datang, Dia menyambut kita sebagai mempelai wanita yang layak bersanding dengan Dia dan membawa kita ke surga. Kiranya Tuhan menguatkan kita, saudara. Sekali lagi kami mengundang, kalau memang saudara rindu, ayo kita mulai berdoa untuk kebangunan rohani, kebangkitan rohani di bangsa kita ini, saudara, di mana Tuhan akan melawat gereja Tuhan, memulihkan, dan banyak jiwa-jiwa akan melihat pekerjaan Tuhan dan mereka berkata, ini pasti pekerjaan Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kami masih terus di
dalam proses di mana kami dimurnikan Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami juga berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi gereja Tuhan, supaya kami melihat pekerjaan Tuhan, pemulihan Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami rindu, kami berdoa supaya Tuhan Engkau melawat bangsa kami, melawat gereja Tuhan, melawat anak-anak Tuhan, supaya ketika kami boleh dipulihkan, kami boleh juga membawa pemulihan, membawa keselamatan, kabar keselamatan bagi dunia ini, bagi bangsa kami ini. Sekali lagi yang berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Bandung juga Tuhan kuatkan, hiburkan, supaya Tuhan juga mereka terus berdoa supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.